adalah prokes kesehatannya kita yang harus selalu dijaga. Bagaimana teknis-teknisnya di lapangan, nanti akan ada pembekalan kembali, begitu ya Pak ya, kira-kira ya. Baik, aksi kedua, pemateri kedua yaitu Medi STP yang merupakan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Beliau merupakan tenaga ahli teknologi tepat guna, pendamping WKPG di desa dan kalau kita di Gampong, kemudian juga merupakan fasilitator kecamatan. Nah, mungkin Pak Junaidi akan menyampaikan sedikit bagaimana proses kegiatan pemberdayaan yang ada di desa yang nantinya akan menjadi pengalaman bagi adik-adik dalam melakukan KKN bersama dan KKN kebangsaan ini. Kepada Bapak Said Junaidi, kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas? Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih sudah diundang untuk bisa berbagi dengan adik-adik peserta KKN nasional di Universitas Teguh Umar. Penghormatan kami kepada Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor, kemudian para Bapak dan Ibu Dekan Universitas Teguh Umar, kemudian Bapak Kepala LPPM, kemudian Ibu Korpus KKN dan Magang, moderator, serta semua panitia, dan untuk adik-adik peserta KKN yang kami banggakan. Alhamdulillah, saya akan berbagi sedikit kepada adik-adik terkait dengan desa, bagaimana nanti desa bisa, bagaimana adik-adik bisa melihat desa secara keseluruhan dalam bentuk konsep yang diinginkan oleh pemerintah. Mohon bisa saya izin share screen-nya. Sebentar Pak ya. Oke Pak, sudah bisa. Undang-Undang Desa sebagai cara pandang dan sarana menuju keberdayaan desa. Nah, sebagai informasi kepada adik-adik semua, hadirnya Undang-Undang Desa ini tidak lain adalah untuk merubah sikap, pola pikir, perilaku, dan meningkatkan pengetahuan dari desa, masyarakat desa, pemerintah desa, sehingga desa bisa berdaya dan bisa menuju dengan pemerintah desa membangun atau membangun desa. Nah, adik-adik sekalian yang kami banggakan, kami harapkan nanti setelah paparan ini bisa kita banyak berdiskusi terkait dengan bagaimana melihat desa. Mungkin izinkan untuk saya bisa melihat cuplikan video untuk bagaimana konsep dasar desa. Seperti apa sih desa mandiri itu? Apakah yang memiliki banyak uang dan fasilitas umum? Seharusnya desa mandiri itu adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana dasar
dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat membutuhkan jalan dan jembatan desa yang bagus, atau saluran irigasi yang bisa diandalkan sepanjang tahun. Nah, itu semua nantinya bisa disediakan dan dikelola oleh desa sendiri loh. Desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi warganya. Baik itu petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda-pemudi, anak-anak, kelompok penyandang cacat, dan kelompok masyarakat asing tanpa kecuali. Nah, untuk mewujudkan desa mandiri itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau sering disebut Undang-Undang Desa. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri. Karena ya memang masyarakat desa lah yang lebih tahu apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera. Suaranya mungkin bisa dibesarin, Desa suara videonya. jadi bayangkan Suara video agak kecil ya? Ya, kurang kedengaran suaranya. Ya sebenarnya kalau saya volume saya sudah maksimal. seperti apa pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia jika semua desa tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Karena itu, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Desa. Dengan Undang-Undang Desa, desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa sendiri. Dananya cukup besar loh, sesuai luas, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan per desa. Selain itu, Undang-Undang Desa juga membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengelola sendiri seluruh aset yang ada di desa. Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan desa, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau disebut BUM Desa. Melalui BUM Desa, masyarakat desa dapat meningkatkan sendiri kehidupan perekonomian perdesaan dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan bersama. Undang-Undang Desa mendorong agar kerjasama antar desa ditingkatkan untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada agar menjadi lebih besar dan kuat. Di samping itu, Undang-Undang Desa juga menekankan pentingnya peran lembaga kemasyarakatan desa untuk membangkitkan partisipasi semua masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam mengelola semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa, serta penggunaan dana desa secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan pembangunan, setiap desa akan didampingi oleh pendamping desa. Jadi, Undang-Undang Desa hadir untuk menguatkan identitas dan jati diri desa, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi desa untuk mengatur dan mengelola pembangunannya sendiri untuk lebih maju dan sejahtera. Jadi, ayo kita semua bersama-sama dukung Undang-Undang Desa. Nah, mungkin adik-adik yang saya banggakan itu sekilas tentang bagaimana latar belakang Undang-Undang Desa itu hadir, bagaimana konsep yang diinginkan oleh pemerintah terhadap pembangunan desa. Nah, di sesi ini nanti setelah kami paparkan, mudah-mudahan adik bisa dapat melihat perspektif yang mendasari Undang-Undang Desa. Kemudian nantinya juga adik-adik dapat pengertian tentang azas rekognisi dan subsidiaritas, menjelaskan keterkaitan azas dengan hak asal usul, sampai adik-adik bisa bagaimana penyerahan hak kewenangan oleh negara dalam memberikan dana desa dan alokasi dana desa yang ada di kabupaten kota. Nah, kembali kami membelakangi dengan hadirnya Undang-Undang Desa ini, hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kemudian
pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan desa. Sebelum hadirnya undang-undang desa nanti bisa kami sampaikan juga bagaimana melihat desa dari segi negara, bagaimana kedudukan desa selama sebelum adanya undang-undang desa. Kemudian menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan. Dulu dengan belumnya hadir undang-undang desa, bagaimana migrasi dari kota, dari desa pindah ke kota, mencari kehidupan yang lebih layak, kemudian mencari sesuatu yang tidak ada di desanya. Dengan hadirnya undang-undang desa ini diharapkan dapat menekan angka-angka yang mencari kehidupan lebih layak di kota. Kemudian urbanisasi ini bisa ditekan karena bisa dihadirkan di desa dengan ada alokasi dana desa di setiap desa. Kemudian ruh yang paling mendasar adalah pada konstitusi kita pada pasal 18B, negara mengakui menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya ya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Ini menjadi ruh pertama bagaimana undang-undang desa ini bisa hadir dan ada sekarang. Nah, kita lihat dari segi pengertian, nanti teman-teman, adik-adik semua, desa kalau di kita di Aceh ada beberapa panggilan desa, Gampong, kemudian ada kalau di wilayah Aceh Tengah lain lagi pemanggilannya. Mungkin di nantinya di wilayah Jambi, apakah disebut nagari juga seperti Padang atau sebagainya. Artinya desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain. Kita ada dua desa secara keseluruhan di negara kita, ada desa dan desa adat. Desa adat juga diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 ini, desa adat juga diakui sebagai sebagai desa. Kemudian kesatuan masyarakat hukum. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu secara pengertiannya bagaimana disebut dengan desa. Kemudian di desa ada pemerintahan. Pemerintahan ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Beda dengan pemerintahan dengan pemerintah. Kalau pemerintah adalah kepala desanya yang dibantu oleh berbagai pada unsur. Kalau pemerintahan adalah keseluruhan penyelenggaraan desa, itu keseluruhan penyelenggaraan desa disebut dengan pemerintah. Kemudian kalau di nasional dikatakan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kalau di Aceh disebut secara keseluruhan Tuhaput. Nah, Tuhaput ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Jadi BPD ini yang dipilih oleh masyarakat desa berdasarkan wilayah-wilayah. Misalkan wilayah, kalau kita di sini dusun ini mengajukan satu orang BPD, di dusun yang lain mengajukan, nanti dipilih untuk menjadi BPD atau Tuhaput di kampung masing-masing. Kemudian kita lihat perbedaan desa yang lama dengan desa yang baru. Desa lama sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 tentang desa baru yang dikatakan adalah yang telah hadir Undang-Undang Nomor 6 2014. Kalau dasar yang dulu dasar konstitusinya sama, pasal 18 ayat 7, kemudian di Undang-Undang Desa juga menggunakan pasal 18, cuma ayatnya ayat 2. Kemudian kalau dulu desa yang dulu
itu misi desa tidak ada, cuma menjalankan misi yang telah dijalankan oleh kabupaten. Tapi sekarang sudah ada misi desa. Kemudian asas juga menjadi dari desa desentralisasi, tapi kalau sekarang dengan adanya undang-undang desa, rekognisi dan subsidiaritas. Nah, kemudian kedudukan. Kedudukan desa ini dalam sistem pemerintahan daerah. Sekarang dengan adanya undang-undang desa ini berada dalam wilayah kabupaten. Jadi desa menjadi bagian wilayah dari kabupaten. Kalau dulu desa ini cuma ada namanya desa aja atau lurah. Sekarang sudah ada desa dan desa adat. Kalau dulu desa adat itu negara tidak mengakui adanya desa adat. Kemudian penataan desa, pembentukan penggabungan perubahan status diputuskan oleh kabupaten. Jadi sekarang penataan desa diputuskan setelah memperoleh persetujuan untuk terjadi misalkan mau dilakukan pemekaran dan sebagainya. Kemudian melihat dari segi kewenangan, selain kewenangan asal-usul di Undang-Undang Nomor 3 2004, itu selain melihat kewenangan asal-usul menegaskan tentang bagian urusan kabupaten kota diserahkan kepada desa. Kalau untuk sekarang ini dengan adanya undang-undang desa ini, kewenangan asal-usul ditegaskan kewenangan asal-usul ditegaskan kewenangan lokat berskala desa. Jadi desa bebas mengatur dan menentukan arah pembangunannya, mengatur bagaimana dapat melakukan pembangunan sesuai dengan usulan-usulan yang ditetapkan oleh masyarakat desanya. Kalau ini dari segi penyelenggara, dari segi sekdes, kalau 32 itu wajib dari pemerintah sekdes atau sekretaris desa, PNS sekarang tidak perlu PNS, cukup yang memenuhi kriteria. Nah, seperti itu, teman-teman. Adik-adik. Nah, kemudian dengan hadirnya undang-undang desa ini ada dua kewenangan yang diberikan kepada desa oleh negara. Yang pertama, rekognisi. Rekognisi ini artinya desa mengakui hak asal-usul. Hak asal-usul di desa negara sudah mengakuinya. Kemudian yang kedua, subsidiaritas ini desa boleh membangun apa saja yang termasuk dalam kewenangannya. Jadi kalau dulu sering desa mengusulkan ke pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan, kecamatan mengusulkan ke kabupaten, baru nanti bila cocok disetujui baru diturunkan kembali atau top down ke pembangunan desa. Tapi sekarang desa dengan adanya dana tersendiri, dana desa boleh membangun. Nah, kedua kewenangan ini kemudian diberikan untuk 5 bidang ini. Di bidang pemerintahan, desa mengatur di bidang pemerintahan desa. Di bidang pembangunan desa, nanti desa bisa membangun apa saja di bidang pembangunan ini. Kemudian desa boleh memperberdayakan pemberdayaan di bidang ketiga ini, desa. Kemudian di bidang keempat, pembinaan. Ini kewenangan desa untuk membina kader posyandu, PKK, badan usaha milik desa. Ini termasuk dalam pembinaan masyarakat desa dan lainnya. Lainnya di sini bisa misalkan desa bisa mengalokasikan untuk penanganan pandemi, penanganan terjadi force major atau bencana alam. Nah, ini menjadi kewenangan desa yang kewenangannya sudah diatur oleh kampung itu sendiri. Sebagai informasi adik-adik sekalian, kewenangan desa ini diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, dengan biasanya di setiap kabupaten sudah mengeluarkan perdanya, peraturan daerah atau peraturan bupatinya untuk melimpahkan kewenangan di desa. Desa kemudian membuat sebuah
regulasi atau peraturan desa, Perdes, kalau kita di sini disebut dengan kanun, membuat kanun desa untuk kewenangan tersebut. Nah, desa tidak boleh membangun di luar kewenangan dia. Desa tidak boleh membangun misalkan jalan-jalan yang dibuat oleh jalan-jalan yang bukan kewenangan dia seperti jalan nasional. Nah, kalau jalan itu misalkan jalan lorong dia menjadi kewenangan dia, itu baru bisa dilaksanakan pembangunan oleh desa. Selanjutnya adik-adik sekalian, kita di dalam membangun desa tentu saja ada pedoman. Nah, kita gunakan sekarang pedoman yang terbaru adalah pedoman pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditetapkan oleh Permendes nomor 21 tahun 2020. Nah, pedoman ini yang menjadi acuan pemerintah desa untuk membangun desanya. Nah, dalam membangun desa tentu ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, tahapan-tahapan inilah yang setiap tahun anggarannya bergulir, siklus dilakukan. Nah, setidaknya ada 5 tahapan atau 4 tahapan yang baru sekarang untuk bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Yang pertama, pendataan desa. Yang kedua, perencanaan pembangunan desa. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian pertanggungjawaban desa. 4 tahapan ini yang menjadi hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, adik-adik sekarang karena turun ke desa, bisa membantu desa memfasilitasi 4 tahapan ini. Kalau sekarang kita tahapannya sudah di pendataan desa dan perencanaan pembangunan desa. Tahapan yang pertama ini menuju tahapan untuk karena sekarang sudah memasuki Juli, kita sudah menuju ke tahapan yang kedua yaitu perencanaan pembangunan desa. Nah, tidak salahnya kita ulang sedikit karena posisi pendataan desa saya pikir juga nantinya di Jambi itu sama dengan di Aceh, masih banyak desa-desa yang belum menyelesaikan pendataan desa. Nah, mungkin teman-teman nanti adik-adik bisa masuk ke sana untuk membantu desa dalam proses tahapan ini. Nah, tahapan ini dilakukan dengan pendataan SDGs. Nah, saya ulang kembali sedikit. SDGs ini adalah Sustainable Development Goal desa. Kalau dulu kalau tidak salah saya tahun 80-an pemerintah dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di PBB mendeklarasikan di tahun 2000 adalah Millennium Development Goal, MDGs. MDGs ini menjadi acuan bagi pembangunan negara-negara berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian pada tahun 2016, MDGs itu selesai. Target MDGs 15 tahun, itu selesai. Kemudian pada tahun 16, di Jenewa, Swiss, itu menetapkan SDGs. Nah, SDGs ini ditetapkan di 17 indikator SDGs. Nah, di desa sekarang juga di Kementerian Desa, di Menteri sudah menetapkan prioritas pembangunan desa adalah salah satunya SDGs, System Development Goal. SDGs desa ini untuk menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa. Nah, SDGs ini sekarang dalam tahapan pendataan. Nantinya hasil pendataan ini akan akan dianalisa oleh sistem informasi desa atau SID dan menjadi rekomendasi pemerintah desa.
misalkan dari hasil pendataan SDGs ini dilihat pemerintah desa nanti akan diberikan rekomendasi, misalkan masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan gizi yang maksimal. Nanti akan direkomendasi bahwa untuk desa Pulan akan dilakukan peningkatan gizi. Nah, ini yang menjadi yang menjadi data untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Kita data untuk 2021 untuk menjadi data pembangunan di desa pada tahun 2022. Nah, seperti itu adik-adik. Ini SDG Desa merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas pembangunan dana desa tahun 2021. Nah, di dalam SDGs ini, kalau secara nasional ditetapkan 17 SDGs, kalau di desa ada 18 SDGs, ada satu lagi yang ditambahkan oleh Kementerian Desa. Sebelum ada konsep SDGs ini, desa melakukan pembangunan belum terarah dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri. Jadi kalau ibaratnya makanan seperti gado-gado yang campur-campur, ini sedikit dilakukan pembangunan. Tetapi nantinya sudah ada SDGs ini bisa melakukan arah tujuan pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur untuk mendapatkan desa-desa atau kampung yang mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa. Nah, ini merupakan 18 SDGs yang ditetapkan di dalam Permen Desa nomor 13 2020. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Itu harus didapatkan oleh desa. Yang kedua, desa tanpa kelaparan. Rakyat masyarakat di desa ini jangan ada yang bahasa Acehnya yang lapar. Nah, kemudian desa sehat dan sejahtera. Desa dengan hadirnya desa ini bisa mampu melaksanakan derajat kesehatan di masyarakatnya dan bisa mensejahterakan. Kemudian pendidikan desa yang berkualitas. Ada misalkan desa ingin membangun desa misalkan di taman kanak-kanaknya ingin melakukan pembangunan atau memberikan hal-hal tertentu kepada taman kanak-kanak itu harus berkualitas. Kemudian desa berkesejahteraan gender. Nah, di sini desa harus melibatkan perempuan dalam perencanaan, melibatkan kaum disabilitas dalam proses perencanaan. Jangan sampai hal-hal itu ditinggalkan oleh desa, sehingga pembangunan desa tidak berkesetaraan gender. Kemudian yang keenam, desa layak air bersih dan sanitasi. Nah, dalam desa layak air bersih dan sanitasi juga menjadi prioritas dari pembangunan desa, di mana desa bisa menyediakan air bersih dan sanitasi. Ini juga bisa menurunkan angka-angka stunting di desa. Kemudian yang ketujuh, desa yang berenergi bersih dan terbarukan. Nah, desa dalam hal ini desa bisa melakukan penelitian atau kajian-kajian tertentu dalam memanfaatkan energi-energi yang ada di desa. Misalkan dia ada air terjun, ada panasnya mencukupi, penyinaran matahari mencukupi, atau adanya desa yang punya kultur-kultur tertentu di bawah lereng dan sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan sebagai energi yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi di desa ini menjadi prioritas dalam penerapan di desa, di mana pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dalam badan usaha milik desa atau BUMDes, atau kalau kita di Aceh BUMG. Nah, ini sebagai garda terdepan dalam menumbuhkan ekonomi di desa. Kemudian yang ke-9, inovasi dan infrastruktur desa. Nah,
Tidak terlepas untuk mendukung kesemua itu perlu adanya infrastruktur desa. Tapi infrastruktur yang harus nanti desa lakukan adalah infrastruktur yang inovasi. Kemudian yang 10, desa tanpa kesenjangan. Jadi gap antara penduduk A dengan penduduk B itu tidak jauh. Nah, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan. Kemudian yang 11 adalah kawasan pemukiman desa yang berkelanjutan. Jadi kawasan pemukiman harus dilakukan oleh pemerintah desa. Kemudian 12, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan. Jadi bagaimana hasil sisa dari konsumsi atau produksi ini tidak langsung dibiarkan begitu saja, tapi ada melihat bagaimana dari sisi lingkungannya. Kemudian 13, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa. Yang ke-14, ekosistem laut desa, ini juga harus dijaga oleh pemerintah. Yang 15, ekosistem daratan desa. 16, desa damai dan berkeadilan. Keamanan menjadi seperti ini, pandemi, tingkat keamanan harus dilakukan di desa. Kemudian kemitraan untuk membangun desa. Desa boleh mencari investor karena dia ada potensi yang ada di desa. Cari kemitraan, cari investor untuk menanamkan investasi di desanya. Kemudian yang 18, kelembagaan desa yang dinamis, budaya yang desa yang adaptif. Artinya kelembagaan di desa ini seperti itu haput, itu dinamis, dan budaya-budaya ini harus diadaptasi, jangan dibuang begitu saja. Ini yang diinginkan oleh pemerintah dengan hadirnya SDGs desa ini. Kemudian kita melihat kembali tahapan yang kedua di perencanaan pembangunan desa. Bu Usi, kalau saya sudah selesai, mohon ditegur, Bu Usi. Baik, Kak. Kalau Ada saya 5 menit lagi ya, Pak ya? 5 menit lagi, baik. Kemudian perencanaan pembangunan desa. Di perencanaan pembangunan desa, di sini desa wajib ada rencana pembangunan jangka menengah. RPJM ini rencana pembangunan jangka menengah di desa ini wajib, yang disusun oleh kepala desa atau kecil di desa pada saat paling lama 3 bulan setelah dia dilantik menjadi menjadi kecil atau kepala desa. Nah, RPJM ini menjadi arah dari pembangunan desa, di mana di dalam RPJM ini nantinya akan ada apa-apa yang ingin dibangun oleh desa dan mau diarah kemanakan desa sesuai dengan visi misi yang digagas oleh kecil terpilih. Nah, ini harus dilakukan di desa. Kemudian ada dokumen yang kedua. Jadi RPJM ini masanya selama 6 tahun, kemudian di breakdown kembali ke RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kalau kita di Aceh disebut dengan RKPG, Rencana Kerja Pemerintah Kampung. Nah, di dalam RPJM ini disusun selama 6 tahun, kalau RKP ini disusun selama setahun. Isi di dalam RKP adalah breakdown dari RPJM. Nah, kalau RPJM disusun aja semua secara globalisasi disusun, kemudian di setiap tahunnya akan diambil ke RKP sesuai dengan prioritas. Desa tidak boleh melakukan pembangunan apabila di dalam rencana pembangunan jangka menengah ini tidak ada usulan-usulan atau mata kegiatannya. Kemudian di dalam penyusunan RPJM itu pembentukan tim harus wajib dilakukan oleh pemerintah desa. Kalau teman-teman bisa melihat, inilah siklus dari
perencanaan pembangunan jangka menengah di desa sampai hadirnya penyusunan RPJM-nya. Kemudian ini kita lihat siklus dari penyusunan RKP desa setiap tahunnya seperti ini. Nah, saya harus cepat-cepat sedikit karena waktu juga yang sangat terbatas. Nanti bisa saya kirim melalui chat bahan-bahan ini. Teman-teman bisa memperdalam kembali nanti baca-bacaannya. Nah, ini apa namanya struktur dari oh ya, teman-teman, ketika ada RKP ini selesai, maka akan dilakukan musrembang desa. Dalam musrembang desa inilah ditentukan prioritas yang akan dibangun di setiap tahunnya. Musrembang desa, ketika memang desa tidak bisa membangun karena terlalu besar anggaran, di musrembang ini bisa mengajukan ke kecamatan, kecamatan nanti akan mengajukan ke kabupaten, dan selanjutnya sampai ke pusat. Kemudian di tahapan berikutnya di pelaksanaan pembangunan desa ini dalam pelaksanaan tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Apa yang direncanakan tadi di dalam RKP dan ditetapkan melalui APBG, setidaknya teman-teman kita ada 3 dokumen perencanaan yang ada di desa. Kalau 6 tahun disebut dengan RPJM, yang 1 tahun disebut dengan RKP, kemudian untuk menjalankan RKP ini ditetapkan anggaran pendapatan belanja kampung atau anggaran pendapatan belanja desa, APBDes. Kalau kita baca APBG, untuk melaksanakan kegiatan. Ketika itu sudah ditentukan, dana desa sudah masuk ke rekening, pemerintah kampung melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dan swadaya masyarakat. Kampung tidak boleh melakukan pelelangan atau tender secara pihak ketiga, tapi kampung melakukan pembangunan, melakukan swadaya masyarakat tersebut dengan metode padat karya tunai atau PKTD. Nah, misalkan kampung membangun desa, kemudian desa tenaga kerja dari kegiatan tersebut diambil dari warga desa setempat. Nah, pada akhirnya warga desa setempat mempunyai pendapatan, bisa menghidupi keluarga, membeli susu anak, sehingga nantinya dengan adanya PKTD juga bisa menekan angka stunting yang ada di desa. Ini merupakan saya buat siklus pembangunan di desa, di mana penetapan pelaksana kegiatan sebelum dilakukan kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan penetapan tim pelaksana kegiatan tersebut. Nah, kemudian Pak Said, ya. 1 menit lagi Pak ya, kita 1 menit diskusi lagi. nanti. Baik. Yang terakhir adalah tentang pertanggungjawaban pembangunan desa. Dalam pertanggungjawaban pembangunan desa ini, desa setelah melakukan perencanaan, sudah melakukan pelaksanaan, kemudian desa melakukan pertanggungjawaban tertib administrasi, penata usahaan. Nah, desa pada bulan Desember nanti akan melakukan pertanggungjawaban, kemudian akan dipertanggungjawabkan ke BPD bagaimana pembangunan desa telah dilakukan selama 1 tahun. Seperti itu siklus dari pembangunan di desa. Nah, teman-teman, adik-adik KKN, ini tahapan-tahapan ini teman-teman bisa masuk di setiap tahapan ini. Kalau sekarang di Juli, teman-teman bisa masuk di pendataan desa dan perencanaan desa. Sekaligus bisa masuk di pelaksanaan pembangunan. Nah, teman-teman bisa mendampingi desa
mengambil slot-slot tertentu untuk membangun di desa KKN, wilayah KKN teman-teman semua. Mungkin demikian dulu paparan dari kami. Nanti kita buka diskusi. Untuk sekarang kami kembalikan ke moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Said Junaidi. Sangat bagus sekali pengalaman sharingnya tentang tahapan pembangunan desa. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa diskusi langsung kira-kira apa yang nanti bisa diambil perannya di dalam kegiatan Bina Desa ya. Baik, untuk yang kedua kita buka sesi diskusi. Sesi diskusi ini bagi adik-adik yang ingin berkonsultasi langsung dan mempertanyakan bagaimana proses teknisnya di lapangan nanti kepada Bapak. Boleh langsung bertanya. Kita buka sesi pertama 3 pertanyaan. Baik itu ke materi pertama maupun ke materi kedua. Silakan adik-adik peserta KKN baik yang ada di dalam Zoom ataupun yang ada di ruangan ini. Silakan 3 penanya pertama dulu. Baik, Pak, masukkan saja. Kita lihat di Zoom ada yang ingin bertanya. Silakan angkat tangannya juga boleh. Langsung ambil. Oke, sudah ada 1 orang. Saya tidak dapat melihatnya ini karena Zoom saya juga sudah dimatikan karena suaranya agak mengaum gitu ya. Jadi silakan memperkenalkan dirinya dari fakultas apa dan bertanya ke Bapak siapa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Moderator, yang pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Dwi Kurniawan dari Universitas Jambi. Assalamualaikum Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak di sini mengenai anggaran untuk proker yang akan nanti kami laksanakan. Itu anggarannya ditanggung oleh anggota kelompok atau bagaimana mekanismenya Pak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita diskusi kayaknya boleh langsung dijawab kali ya Pak ya. Pak Kurniawan, silakan. Baik, terima kasih. Baik Megita. Yang pertama yang perlu disampaikan adalah mahasiswa itu yang ditanggung itu hanyalah kita ada 2 malam sebelum kedatangan. Jadi ketika nanti kawan-kawan dari UTU melalui jalur udara ya, jalur udara gitu kan, nanti kan konfirmasi penerbangannya dengan kawan-kawan dari divisi transportasi. Penjemputan gitu kan sampai dengan ke hotel, kemudian ada 2 malam sebelum ke lokasi gitu ya kan, sampai dengan hari Minggu kita penerjunan ke lokasi. Kemudian di tanggal 25 Agustus nanti ada penjemputan 1 malam lagi di hotel. Itu yang kita tanggung. Jadi kalau misalnya terkait dengan biaya hidup, lalu program-programnya itu memang diserahkan semua secara mandiri kepada mahasiswa. Kita juga tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Pak Said tadi, pelaksanaan KKN kebangsaan dan bersama sebelum-sebelumnya ini, makanya juga pas diadakan tuh di pertengahan tahun gitu kan, di saat tahun anggaran itu sudah berjalan dan program-program dari desa itu juga sedang bergerak gitu kan. Di Lampung itu ada nggak yang dibantu oleh desa gitu kan pelaksanaan program kerjanya? Ada nggak yang tidak dibantu? Juga ada gitu kan. Jadi memang in case itu diserahkan kepada peserta
Tinggal sekarang tergantung bagaimana nanti kegiatan itu disupport oleh desanya gitu ya. Saya pikir itu ya. Jadi memang kita menanggungnya itu tiga malam ya di hotel, termasuk dengan akomodasinya, makannya yang 3 malam gitu kan. Dan kita insya Allah juga malam ini saya berada di sekretariat gitu kan, karena sedang rame-ramenya gitu kan, makanya suaranya mungkin agak bising gitu kan, saya mohon maaf. LO juga sudah mulai bergerak gitu kan, dan di malam minggunya insya Allah nanti kita akan pembekalan itu, karena sebagian itu daring gitu, kita memang harapannya lebih cepat gitu kan, sehingga di malam minggu itu kita sudah ada semacam daftar untuk swab antigen dulu gitu kan, dan itu untuk seluruh peserta dari divisi kesehatan memang itu kita fasilitasi, jadi swab antigen sebelum ke lokasi dan juga nanti sebelum kepulangan. Namun tentunya juga sangat tergantung dari penerbangan yang akan digunakan gitu ya kan. Kalau yang berkembang sekarang wacana adalah masalah vaksin gitu kan. Bagaimana dengan vaksin? Adik-adik yang sampai dengan tanggal 20 Juli ini gitu ya, tapi ini mudah-mudahan tidak diperpanjang gitu kan. Kan syarat penerbangan itu adalah wajib vaksin minimal 1 kali gitu kan. Bagaimana nanti kalau misalnya sudah vaksin dan jadwal vaksin kedua itu berada di lokasi. Nah kan gitu ya. Nanti akan kita buat lagi, kita sampaikan lagi surat dari divisi kesehatan terkait dengan ini. Setidaknya memang apabila sudah melakukan vaksin 1 kali dan ada kebutuhan vaksin yang kedua pada saat berada di lokasi, mohon dibawa saja semacam KK, fotokopi KTP, kemudian bukti telah melaksanakan vaksin yang pertama kali. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat jelas ya informasi dari Pak Dwi Kurniawan tentang anggaran apa saja ditanggung oleh Universitas Jambi. Baik, selanjutnya kepada penanya kedua, dipersilakan kepada adik-adik KKR beserta KKN. Silakan saja, Ibu tidak melihat namanya karena terlalu jauh dari Zoom. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Prabasari Napitupulu, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin tujukan pertanyaan kepada Bapak Said. Assalamualaikum Bapak. Pertanyaan saya yaitu, boleh tidak kami minta tips dan trik agar desa setuju dengan proker yang akan kami susun nantinya di sana, sehingga proker anggaran biaya yang telah kami tentukan itu disupport dari desa langsung. Begitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali nih. Ini kalau istilah kami tembak pos langsung. Baik. Itu kan desa sudah menyusun rencana kerjanya jauh di Januari, mereka sudah melaksanakan. Nah, sekarang bagaimana tipsnya? Sebenarnya teman-teman nanti ketika terjun ke desa, diskusi dulu dengan pemerintah desanya atau dengan kalau kita kecil, kalau di sana nggak tahu di Jambi apa panggilannya, kepala desa mungkin. Kepala desanya apa tahapan yang sudah dijalankan pada sekarang? Apa pelaksanaan ini? Teman-teman nyusun programnya terkait tentang itu, sehingga bisa sejalan dengan pembangunan desa dan teman-teman bisa dapat biayanya, bisa mendapatkan anggarannya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kemudian misalkan teman-teman ada usulan-usulan baru, mungkin bagus, dan desa sangat membutuhkan hal itu, ada inovasi-inovasi tertentu. Nah, teman-teman bisa mengajukan ke desa, nanti desanya ada peluang membuat perubahan anggaran di bulan Oktober nanti atau November. Jadi bisa dilakukan nanti pembiayaannya duluan, nanti baru diklaim pada saat perubahan itu tidak masalah, itu bisa. Tapi ya kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan di sini
memang bagus dan menjadi ibaratnya kebutuhan di desa. Ini program-program ini teman-teman adik-adik harus lakukan sehingga desa tertarik sehingga bisa melakukan. Kemudian usulan saya sebagai tip teman-teman, lakukan usulan-usulan atau kegiatan-kegiatan kepada desa yang berbasis masyarakat ini di sektor ekonomi desa. Usulan-usulan yang adik-adik lakukan atau kegiatan yang adik lakukan ini bisa meningkatkan ekonomi warga desa, itu mainkan di situ. Kemudian bisa juga ke data-data tertentu yang desa belum ada. Desa-desa data-data misalkan teman-teman ingin survei misalkan bagaimana jumlah ternak atau jumlah luas kebun, bagaimana hewan-hewan yang ada di desa, mungkin desa belum ada, dan itu ada program di desa, itu bisa teman-teman. Artinya sebagai tips kepada teman-teman, kegiatan teman-teman usulkan dulu ke desa, usulkan di desa, bahas dengan desa. Mungkin desa mempunyai slot terkait dengan itu, atau memang desa mempunyai sudah duluan ada kegiatan tersebut tapi belum dijalankan. Teman-teman tinggal sesuaikan aja. Yang penting kegiatan teman-teman dulu diskusikan dengan pemerintah desa. Nanti pemerintah desa insya Allah pasti ada ada slot-slot tertentu yang bisa teman-teman kerjasamakan dengan di desa. Mungkin seperti itu, Nuaini. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Said atas pencerahannya. Mudah-mudahan adik-adik di sini bisa menyusun kegiatannya yang nantinya berharapan bersinergis dengan program yang ada di desa dan harapannya bisa sekali jalan ya Pak ya. Baik, mungkin Bapak juga menyediakan waktu nanti apakah memberikan nomor HP atau seperti apa sehingga adik-adik nanti bisa langsung berkonsultasi dengan Pak Said. Ini seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya mungkin saya mau bertanya di maju saja ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Joni Saputra dari Fakultas Ekonomi dan kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Said. Tadi sudah disampaikan dan juga ditanyakan kepada teman kami mengenai bagaimana agar program kami itu dapat diterima dan pokok dari pertanyaan saya yang didasarkan oleh Undang-Undang Desa bahwa terkadang itu proses dana itu sudah dibatasi, artinya sudah ada pembagian persentase terhadap rencana desa. Dan bagaimana jikalau kita ingin mengajukan program Pak, tetapi dibatasi dengan kurangnya anggaran misalnya kepala desa menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak ada sebenarnya. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk mengajukan program yang seharusnya memang bisa diterapkan tetapi dibatasi dengan anggaran tadi yang telah yang tidak ada di dalam desa tersebut. Mungkin hanya itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, lanjut. Mungkin Pak Said bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Joni Saputra. Sangat bagus terkait dengan persentase dana desa. Nah, tahun ini memang kita tahun kedua di pandemi, banyak hal-hal yang harus dilaksanakan di desa. Misalkan desa harus menyediakan bantuan langsung tunai dana desa untuk warga miskinnya atau warga yang terdampak COVID. Kemudian desa juga harus merefocusing anggarannya sebanyak 8% untuk pelaksanaan penanganan COVID. Nah, dua hal ini juga sangat membutuhkan biaya yang besar di desa.
Tahun ini seperti itu, adik-adik sekalian. Dua hal ini sangat menguras dana desa di desa, sehingga pembangunan sangat dibatasi pada tahun ini. Tapi jangan berkecil hati dulu. Refocusing 8% ini, kalau teman-teman mempunyai program yang untuk penanganan COVID, teman-teman bisa lakukan program di 8%. Di 8% ini di dana desa. Dana 8% ini sangat luas penggunaannya. Sangat luas penggunaannya. Terkait dengan penanganan COVID, adik-adik bisa mengusulkan misalkan cetak baliho, buat infografis, atau kampanye COVID dan sebagainya, itu sangat luas. Jadi tidak ditutup dengan kode rekening tertentu untuk pelaksanaan itu. Ini bagusnya kalau teman-teman mengambil kegiatan program di bidang COVID. Kemudian apabila kurangnya anggaran di desa, ya sekarang memang lagi kekurangan di desa. Tapi teman-teman harus bisa menjual program teman-teman ini seperti SPG menjual mobil. Ya, SPG menjual mobil ini banyak cara asal mobilnya laku. Ada pemotongan, cashback, dan bisa tukar tambah. Inilah yang teman-teman harus jual ke pemerintah desa. Karena kurangnya anggaran itu sangat diplomatis nanti teman-teman di desa. Nah, ketika teman-teman mengusulkan, itu kata-kata pertama pasti keluarnya, Dek, kita lagi kurang anggaran nih, karena ada pembagian BLT, ada ini. Tapi teman-teman minta dulu, Pak, begini, kami presentasikan apa yang kita lakukan dulu. Minta waktu presentasi dulu, jangan terkait dengan anggaran. Apabila mereka sudah tertarik dengan program adik-adik, nanti baru kunci di situ. Program bagus nih Pak kan? Bagus. Kami anggaran tidak ada, anggaran ada di Bapak kan? Nanti seperti itu. Jangan tanya dulu nanti, Pak kami buat ini ada anggaran Pak. Jangan seperti itu. Minta dulu presentasi adik-adik. Presentasikan program adik-adik nanti apa. Di desa, adik-adik sekalian, di desa, yang perlu di desa adalah apa yang mereka dapatkan dari program itu nanti adik-adik tonjolkan. Misalkan adik-adik buat program kampanye COVID, misalkan. Apa yang dapatkan desa nanti bisa sadar terhadap COVID, bisa bermasker dan sebagainya. Itu yang adik-adik jual. Nah, itu ketika adik-adik sudah adik-adik jual dan bagus, pemerintah desa mempunyai kuasa untuk merestruktur kembali anggarannya. Anggaran di desa, misalkan sudah plot tertentu, ya pada saat ini. Ketika program kita bagus, desa bisa melakukan atau membatalkan mata rekening yang lain untuk menjadi prioritas rekening yang ini. Jadi dia tidak baku seperti itu. Ada hal-hal yang teman-teman bisa lakukan. Kemudian mainkan yang sesuai atau yang terkena atau yang mepet-mepet dengan kegiatan yang ada di desa. Ini bisa menjadi bantuan pendanaan di program teman-teman atau adik-adik nantinya di desa. Artinya minta dulu kesediaan untuk dipresentasikan kegiatan-kegiatannya, baru diskusikan masalah anggarannya di desa. Karena di desa banyak plot-plot juga yang bisa dilakukan. Misalkan mereka ada pendapatan asli desanya yang bisa digunakan untuk kegiatan. Saya yakin juga kegiatan adik-adik tidak membutuhkan biaya yang puluhan juta rupiah. Mungkin sekedar bagaimana kegiatan-kegiatan yang bisa men-support atau memberikan seperti dukungan sedikit untuk bisa dijalankan di adik-adik ini. Mungkin seperti itu Pak Adik Joni Saputra.
Mohon maaf, Ibu suaranya masih di mute. Oke, terima kasih Pak Said tadi sudah memberikan masukannya. Jadi adik-adik mungkin boleh mengikuti langkah-langkah tadi, dimulai dari presentasi dulu, nggak langsung tanya anggaran ke Pak Keciknya, mungkin seperti itu ya. Mungkin sedikit tambahan dari Pak Dwi Kurniawan, tadi saya melihat ada 8 tema ya, 8 tema. Apakah boleh keluar dari tema yang ada seperti itu Pak? Nanti ketika mereka memberikan program, ternyata keluar dari tema yang sudah diberikan. Nah, mungkin tambahan dari Chris, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Ya itu tema utama kita Bu. Kemudian ada substansi temanya tadi yang 6 gitu kan. Bolehkah di luar? Tentu boleh gitu kan, karena itu panduan guideline dari kita saja, dan setidaknya kan nanti kan mahasiswa itu diberikan waktu 2 sampai dengan 3 hari untuk melakukan observasi gitu kan. Memang tentunya saran dari Pak Said tadi itu kan, bagaimana cara kita menjadi SPG tadi gitu kan ya. Yang penting kita harus hati-hati kalau misalnya di prinsip KKN itu ada co-creation, kemudian ada co-financing, kemudian riset base dan segala macamnya gitu kan. Maka memang pengajuan terkait dengan biaya itu sebisa mungkin diharapkan bersama-sama dengan desa gitu kan. Jadi tidak masalah Ibu kalau misalnya memang program itu di luar dari yang sudah ketentuan tadi, karena bisa saja kan nanti di desa butuhnya seperti apa gitu kan. Hati-hati saja dengan yang fisik, karena kita khawatirnya kan begitu, dengan kalau misalnya kita sudah ke desa gitu kan, kemudian tahu bahwa ini dari perguruan tinggi se-Indonesia gitu ya kan, khawatirnya kan kita tuh adik-adik mahasiswa dibawa banyak uang gitu kan. Padahal kan kita ikut membantu desa gitu kan, peran kita kan sebagai mediator di situ gitu kan, sebagai fasilitator di situ. Mungkin itu Ibu. Ya, baik Pak. Ada lagi yang ingin sharing atau bertanya kepada dua pemateri kita pada hari ini di dalam Zoom? Kalau tidak ada lagi, mungkin intisarinya ya, mungkin yang bisa saya tangkap ya, artinya ketika tahu nanti mungkin dari Pak Dwi Kurniawan menyatakan bahwa ini adalah peserta dari perguruan tinggi se-Indonesia ya, jangan sampai nanti mereka image-nya kita bawa uang ke desa ya, tapi jadikan kita ini sebagai fasilitator, pendamping, membantu apa kegiatan yang ada di desa, nah seperti itu. Dan dari Pak Said juga tadi ada masukannya, jangan langsung tanya anggaran pula di desa. Nah, ini kalian datang, kenapa ya minta anggarannya ke desa, nah seperti itu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan cara-cara trik-trik yang diberikan oleh Pak Said tadi bisa diterapkan atau dilaksanakan untuk jalannya program dari adik-adik KKN ini. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari kedua pemateri ini sebagai statement close-nya dari Pak Dwi Kurniawan, silakan Bu. Baik, terima kasih. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa yang tentu pertama sekali terima kasih pada Universitas Teguh Umar, karena memang sangat serius gitu kan, bukan berarti yang lain tidak serius gitu kan, tapi memang hanya utuh sendiri gitu ya, yang mengajak kita berdiskusi gitu kan. Tentunya sangat respect kami terhadap utuh. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita bisa ketemu gitu kan. Ingatlah bahwa anggap saja KKN kebangsaan ini ya, KKN lah ya secara umum itu adalah bagian di mana kita akan melakukan rekreasi yang bermakna. Ya. Kalau kami kemarin sempat diskusi dengan pihak Pemdes juga gitu kan, bahwa pengabdian pada masyarakat kita ini adalah sesuatu yang sifatnya rekreasi namun bermakna gitu kan.
Kemudian juga nanti harapannya memang jangan tampil yang berlebihan gitu kan. Kita dari kampus bukanlah sesuatu yang maha tahu gitu kan. Hanya saja memang kita butuh tempat untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dan atas nama pimpinan LPPM, kemudian ketua pelaksana, lalu juga dari koordinator pusat pelaksana Kukota Universitas Jambi menyampaikan salam, jaga kesehatan baik-baik gitu ya. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di Jambi. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Kurniawan sudah hadir juga pada hari ini ya, untuk memberikan pencerahan bagi adik-adik ini sehingga semangatnya berangkat tidak kendor tadi ya. Semakin bersemangat gitu ya, sudah mendekati hari H. Selanjutnya kepada Pak Said, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Usi. Kepada adik-adik calon peserta KKN kebangsaan dari Universitas Teguh Umar, kita menuju ke desa bukan superhero, bukan superwoman, tapi kita hadir di desa adalah bagian dari desa itu sendiri. Adik-adik bisa menempatkan diri adik-adik di desa dan menjadi bagian dari masyarakat desa itu jauh lebih bermakna, lebih penting daripada hal-hal lainnya di desa. Karena apa? Karena ketika adik-adik sudah menjadi bagian dari mereka. Pak Said, suaranya sudah hilang. Ini kayak gitu. Terdengar? Halo, terdengar Bu Usi? Adik-adik Nuraini gimana? Majita terdengar? Kayaknya ini di ya yang di Zoom-nya tidak ada masalah Pak, sepertinya Pak. Ya. Di Bu Usinya kayaknya sini di hostnya. Baik. Terkeluar malah Pak. Ya, keluar. Dilanjut aja Pak. Ya, baik. Mungkin untuk adik-adik, jadilah bagian dari desa, bagian masyarakat desa, kemudian tidur bersama mereka, melihat keseharian mereka, kemudian jadilah pendamping dari mereka, menjadilah fasilitator dari masyarakat desa. Orientasi pembangunan adalah kemanusiaannya. Adik-adik harus bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Jangan seperti awal kami katakan tadi, jangan adik menjadi superwoman atau superman di desa yang bisa tahu semuanya, yang bisa dilakukan semuanya. Tapi mengajak masyarakat, kemudian bersama dengan masyarakat melakukan sesuatu, itu namanya sukses dari pemberdayaan. Pemberdayaan itu sendiri dari yang tidak mampu bisa mampu. Adik-adik harus bisa merubah pengetahuan masyarakat, merubah sikap masyarakat, dan adik-adik bisa menjadi bagian dari masyarakat di desa nantinya ditempatkan oleh panitia. Mungkin demikian bukan wejangan ya, pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan. Jadi yang penting dari adik-adik adalah menjadi bagian dari masyarakat desa itu sendiri. Mungkin demikian Bu Usi, Pak Dwi mungkin jadi co-host. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah mudahkan dan Allah jadikan amal ibadah ini menjadi timbangan kita nanti di akhirnya. Mungkin demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kedua pemateri kita pada hari ini yang telah memberikan masukannya dan sharing pengalaman selama di desa oleh Pak Said Junaidi STP dan bagaimana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan di Universitas Jambi ya oleh Bapak Dwi Kurniawan. Terima kasih Bapak yang telah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan kalau ada pertanyaan lanjutan nanti akan kita forward ke kedua pemateri ya. Mudah-mudahan adik-adik di sana nanti bisa menikmati kreasi. Apa tadi Bapak bilang berlibur ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Lebih dan kurang saya sebagai moderator mohon maaf. Selanjutnya nanti ada sesi yang berikutnya yaitu sharing pengalaman dalam pelaksanaan KKN kebangsaan dan KKN bersama oleh Saudara Randy yang merupakan alumni ya dari mahasiswa Universitas Suku Umar. Kepada Saudara Randy kami persilakan dan saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum. Sedikit informasi materi memang ada kesibukan di luar kepada kepada kedua pemateri Pak di luar boleh dipersilakan. Salah-salah Pak, ini ada kegiatan. Baik, makasih Bu Sih, makasih izin live. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Salam sukses buat adik-adik mahasiswa. Terima kasih buat narasumber, luar biasa ilmunya.